Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan-amalan kita semuanya. Sarekom mengiwat dengan jadi sahabat atau salamah lino salamah akhirat insyaallah ta'ala, amin. Nah hadirin yang kami muliakan, pembahasan kita pada subuh hari ini hadis-hadis yang menyangkut babun nahyi anil ghisyi wal khida', bab tentang larangan curang dan menipu. Jadi hadis saya melo ya guri makokwe hadis yang melarang kita makalasi. Nah hadirin yang kami muliakan, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah yang diridhai Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala alaina silaha falaisa minna wa man ghasyana falaisa minna, rawahu Muslim. Man hamala alaina silaha falaisa minna, barang siapa yang menghunuskan pedang kepada kami orang-orang yang beriman, maka dia bukan golongan kami. Ada ulama yang menafsirkan hadis ini, yang menjelaskan hadis ini bahwa bukan hanya menghunuskan, tapi barang siapa yang menganiaya najasi pari itu matepai, nakala siang itu matepai, dicurangi orang-orang yang beriman, maka dia bukan falaisa minna, bukan golongan kami, kata Rasulullah. Wa man ghasyana, dan barang siapa yang menipu kami, mencurangi kami, maka juga bukan golongan kami. Kemudian hadirin yang kami muliakan, wa fi riwayatillahu, dan dalam satu riwayat juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'amin, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati ala subrati ta'amin, melewati tumpukan makanan. Jokke nabita, kemudian dia melewati tumpukan makanan. Pada khala yadahu fiha fanalat asabihu balalan. Kemudian hadirin yang kami muliakan, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan melewati makanan yang bertumpu itu, nah patame limana nabi takuruan rewe, dia kasih masuk jarinya begini, ternyata makanan itu pak merica tengahnya, basah tengahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau menegur orang ini, mahadza ya sahibat ta'am, wahai sang penjual, wahai sang pemilik makanan ini, mahadza, apa ini? Magi nasan nama kanja anremu ya sikna, nama rica tengana. Qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah, pemilik makanan mengatakan maricai karena kena air hujan. Qala apala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahu nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenapa kamu tidak menjadikan yang basah itu berada di atas? Kan nasubir maricae makan jae ase, nasubir maricae lalang. Jadi makanya Nabi, kenapa anda tidak memperlihatkan makanan yang basah? Kenapa kau tutupi makanan yang baik kemudian disembunyikan yang basah? Betonan andre mawari mungkin itu. Manggassana falaisa minna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang menipu kami, menipu maka bukan golongan kami. Nah hadirin yang kami muliakan, hadis ini berbicara masalah makanan, masalah jual beli. Yang jelasnya saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, peringarangi bupa aleku peringarangi toki di,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara persoalan masalah makanan di sini jual beli, karena boleh dikata bahwa mayoritas orang-orang Arab dulu pada zaman Nabi itu pekerjaan utamanya adalah berdagang, sehingga berupa perdagangan yang dijadikan contoh. Padahal hadirin yang kami muliakan, segala bentuk kecurangan itu bukan hanya pada jual beli, tapi segala bentuk kecurangan yang merugikan orang, terutama orang-orang yang beriman, maka itu dilarang oleh agama kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Ahzab ayat 58, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu, maka sungguh dia memikul kebohongan dan dosa yang besar. Makanya ayat ini hadirin yang kami muliakan, ayat ini sebenarnya ayat umum. Agak telah umum, betulnya segala sesuatu yang dapat menyakiti orang-orang yang beriman, itu semuanya dilarang. Kalau kita memasukkan ayat ini di bidang pertanian, maka kalau kita menganiaya petani, maka itu juga hukumnya haram. Kita curangi petani sebagai pedagang, dikurangi ini timbangan, dikurangi ini litere, itu juga dilarang. Kita masukkan di dunia politik, kita mencurangi orang, sewajarnya bukan kita yang terpilih, tapi karena kita curang, karena menyogok dan lain sebagainya, maka ini juga menyakiti orang-orang yang beriman, dan itu adalah kebohongan dan dosa yang besar. Kalau kita masuk di dunia perkantoran, kita mencurangi orang dan lain sebagainya, makanya juga ini termasuk dosa besar. Makanya hadirin yang kami muliakan, ayat dan hadis ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Kenapa perlu kita bahas Bapak sedikit demi sedikit tentang larangan? Karena selama ini saya selalu membahas motivasi tentang beribadah, tapi juga perlu kita Bapak bahas sedikit demi sedikit hadis-hadis dan ayat yang berbicara tentang masalah kecurangan. Kenapa? Nasabah Mega Thomas Sempajang belum bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Banyak orang yang rajin puasa tapi ternyata masih curang, makalah simupi dan lain sebagainya. Perlu kita ingat hadirin yang kami muliakan, namu pikku kanjakna sampajatta, namu pikku kanjakna puasata sekata dan lain sebagainya. Kalau kita curang dan penipu, maka jangan harap hadirin yang kami muliakan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu menjadi catatan besar buat kita semuanya. Tidak usah kita saling menyalahkan, tapi mari kita saling mengintrospeksi diri kita masing-masing. Aja natu macam nilai sementara diri kita sendiri yang berbuat seperti itu. Nah karena itu hadirin yang kami muliakan, karena hadis ini ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati makanan, naruntu enanrewe nabitta, makanan itu bertumpuk-tumpuk. Tapana patame nabitta liman namakuen, dia mentes itu. Ternyata bupa anu maja na balu ya rupa balue, makan jayasi tapi maja makali cubu. Dan ini yang sering terjadi di kalangan kita. Ini yang sering terjadi bupa di kalangan kita hadirin yang kami muliakan. Dek tobu pak nama kalasimana pak balu, tapi banyak orang-orang yang seperti itu cuma ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Hadirin yang kami muliakan, pada hakikatnya bupa perdagangan yang diinginkan Rasulullah atau agama tak menapiloi pun Allah Ta'ala, perdagangan yang saling menguntungkan. Sarui pangalie sarotoi pak balue, beruntung orang-orang yang membeli dan beruntung juga orang-orang penjual. Tapi kalau salah satu di antaranya bupa sudah merasa rugi, maka hati-hati ki hadirin yang kami muliakan. Di dalam Al-Quran bupa, dalam surah Al-Mutaffifin, sangat jelas ancamannya itu tomakalasie, terutama pak balue. Ini dalam surah Al-Mutaffifin ini, wailul lil mutaffifin, neraka wail bagi orang mutaffifin. Siapa al-mutaffifin?
alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang dinamakan al-mutaffifun itu al-mutaffifin padangkang ihe ya ro padangkangi 2 literena. Kalau dia yang membeli barangnya petani maka anja carana mal litere, tapi kalau dia yang menjual barang dagangannya nah kurangi literena. Pedagang yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa Pak magina 2 liter kita pakai? Kenapa 2 ukuran timbangan yang kita pakai? Magina tanaya matoi pakai mangali, matoi pakai mak balu. Orang-orang Pak yang seperti ini ketika dia menjual bukan hanya liter, bukan hanya timbangan, tapi termasuk ukuran. Segala bentuk Pak kecurangan dalam perdagangan, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka wail, api yang sangat panas. Yang sangat perlu kita Pak khawatirkan adalah ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Orang-orang yang curang dalam perdagangan itu, apakah mereka mengira bahwa mereka tidak dibangkitkan nanti di akhirat? Kemudian hadirin yang kami muliakan, liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jadi ia upaya mengintimidasi, memberikan peringatan kepada seluruh pedagang bahwa hati-hati ki aja lalu na 2 liter kita pakai, maka dalam kita pakai mak balu, yang kita pakai mengali. Jangan hadirin yang kami muliakan, perlu kita tahu kenapa perlu kita takut. Nasabah ternyata nanti dunia ini Pak sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. Si nampak mi Pak Turilino, setelah kita nanti meninggal dunia kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda nanti ditanya bahwa kamu sebagai penjual curang makalasiku, apa yang kita bisa jawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi Pak, ayat ini menjadi peringatan buat kita semuanya. Tapi orang-orang yang jujur dalam berdagang itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga tanpa dihisap. Ya kom katahu Pak mak balu dangkan makan carana mak balu dangkang sesuai dengan peraturan agama, insyaallah maka dia akan dimasukkan ke dalam surga tanpa dihisap. Ini paresa ki Allah taala. Dan inilah Pak yang disinggung Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ternyata Pak ada pedagang itu, ini pedagang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pedagang itu laki-laki la tulhihim tijaratan, tidak dilalaikan dengan perdagangan, tidak dilalaikan dengan jual beli, tapi dia senantiasa mengingat Allah. Dia senantiasa melaksanakan sholat, bahkan sholat berjamaah, dan mengeluarkan zakat. Jadi hadirin yang kami muliakan, saya mohon maaf ya di padangkangi perlu ki ipusi Pak iya nasangi pongalatala pemeluki salama. Silahkan kita berjual beli, silahkan kita berdagang, tapi tolong jangan dilupa Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu sholat, tutup toko taluki masuk pajang, insyaallah nama seki pongalatala. Jangan gara-gara perdagangan kita dilalaikan mengingat Allah. Jangan gara-gara keuntungan duniawi kita lupa melaksanakan sholat. Berapa sih gaji kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat Pak perkataan ulama kita mengatakan, heran nggak nasem mite tawe. Mereka mau kaya tapi lupa kepada orang yang memberi kekayaan. Saya heran melihat orang, mereka dia mau sehat meloki madisi tapi talupe mak berea di singang. Heran nggak nasemi tetoi meloki magala tapi talupe mak berea agalakan. Nah, oleh karena itu hadirin yang kami muliakan, dalam perdagangan ini ada jual beli yang dilarang, dan ini yang perlu kita tahu. Yang pertama Pak, yang dilarang dalam berdagang itu adalah kita sudah sebutkan tadi, mengurangi timbangan, mengurangi liter, mengurangi ukuran, mengurangi kadarnya, sehingga merugikan pembeli
maka itu Bapak termasuk perdagangan yang dilarang. Kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya adalah neraka wail. Yang kedua, perdagangan yang dilarang itu adalah menjual barang yang jelek tanpa memberitahu pembeli. Pada nih rodendero. Lalu Nabi takur dendre andrewero. Dia kasih masuk tangannya nalolongnya andre mawari. Nah, ini juga yang dilarang. Kenapa? Karena menipu orang. Makanya ini Pak Balue, kalau ada cacatnya pakaian tak, ada cacatnya makanan tak, ada cacatnya sesuatu yang kita jual, kasih tahu pembeli. Ya kumaka deh pengali taruh nih. Itu lain ceritanya. Tapi kodene pisangi, napa Pak Balu letup batu bolana, napa neita merasa rugi dan lain sebagainya, maka ini yang dilarang. Mak balu lasse itawe, maka cenni ya se, maka suka ya wae Pak pasigaru maloloe. Ini bahaya. Mabalu doriang itawe ipasisio i makanja si bawa belakangnya. Pembeli tidak tahu, maka ini Anda harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi persoalan sekarang. Mabalu golaki litere tamajai itu menjadi persoalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ini bahaya. Agapi hadirin yang kami muliakan. Termasuk juga itu pembeli harus juga diingatkan bahwa dena wadile coba balu-balu na tahu tanpa pengetahuan beliau. Bangsane lase itu rambutannya. Kalau kita mau mencoba manis atau macukana lase na tahu pudangi jolo maka dapat dimu coba aja tanpa coba babangi, dilarang juga itu. Kan banyak juga yang begitu na coba bangi karena tidak pudangi itu juga dilarang. Itu juga dilarang dan kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga mengurangi uang pembeliannya orang. Makalasi Pak Balue, nesubui. Jadi kurang itu ini tahu. Mabela pimatu nesa keberugi kaje kurang 50 rupiah umpamanya. Harganya barang itu 9.500. Nalabawam nih 10 sabun apa mati, kasih tahu itu pembeli bahwa digaga di bicuku. Bagaimana pendapat tabu kita mau sumbangkan 500 ini atau bagaimana? Jangan kita ambil saja serta-merta begitu. Karena itu yang dilarang, bisa saja 500 rupiah itu yang memasukkan kita di neraka wail. Bahayalah ada Bupati. Termasuk juga ini yang dilarang itu yang sering terjadi. Makalah situ rupa belu di sope na pasigaru di baru na pasi campuru ina pun riwalat dero di buru latu pimatu pa tapi patama mami kantongnya latu lah di bonya di kakak lumana itu juga dilarang. Apatah lagi bertransaksi dengan uang palsu kan dilarang oleh negara dan dilarang juga oleh agama. Kemudian hadirin yang kami muliakan, termasuk yang dilarang itu menimbun barang supaya langka dan dijual dengan mahal. Yang sering terjadi nih Bu Pak, saya tidak tahu ini langkahnya minyak goreng pada waktu lalu apakah terjadi penimbunan atau apa, atau memang stoknya habis atau apa. Yang jelasnya kalau ada manipulasi di sini, ada monopoli merugikan masyarakat, maka orang yang menimbun barang itu harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita ingat Bu Pak kepada saudara-saudara, bapak-bapak yang pedagang, ibu-ibu, pemilu kita masih Allah Ta'ala berdagang dengan cara yang baik. Makanya para ulama kita itu merumuskan bahwa ada etika-etika ketika dia berdagang. Yang pertama, etikanya ini tadi, jangan menjual barang haram. Aja nanuhara tabalu, karena termasuk kita berdosa itu. Kan banyak yang kita dengarkan mak balu maya. Karena itu ya agak dosa aku nama balu malina satu magi nali, Anda juga termasuk berdosa. Apakah benda itu diharamkan dalam ajaran agama Islam secara langsung atau tidak ada ayatnya tapi berbahaya, maka juga itu dilarang dalam ajaran agama Islam. Termasuk kan sabu-sabu kan tidak ada ayatnya. Saya pernah menonton di televisi, ada seorang ustaz itu ditangkap pamabalu sabu-sabu. Ipudangnya ustaz ke polisi, apa ini ustaz bawa mana ke babulu sabu-sabu kok? Apa kata ustaz itu? Tidak ada ayat dalam Al-Quran melarang menjual sabu-sabu.
Inilah nak kena ayat bu pak. Dia nak kena ayat walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat, menyakiti orang-orang yang beriman. Bukan ke sabu-sabu merusak akalnya orang, bukan ke merusak segala-galanya kalau kita mengkonsumsi sabu-sabu. Makanya hadirin yang kami melihat komelo kisah lama, ajak tabalu agak konatengi pungalatala, ajak to tabalu agak konatengi pemerintah. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan di dunia, dan juga kita tidak akan mendapatkan ketenangan di akhirat. Kemudian selanjutnya ketika berdagang, tidak melakukan sistem perdagangan yang terlarang. Contohnya ibalu, tanya nu balu, itu kan dilarang, anu natena balu. Artinya kan ada namanya makelar, dia ada namanya perantara, bolehlah. Nah, kalau perantara dengan seizinnya orang, tapi kumbalu nu nisang itu kan dilarang. Sama halnya itu Pak, sering juga saya lihat. Tidak boleh sebenarnya itu orang, engkau kita memancing di kolamnya orang, membayar 50.000. Itu sebenarnya tidak boleh. Kenapa bu Pak? Karena dapat merugikan orang. Magener tu makka majak 50 sabu umpamanya mamingi konuta memancing ikan di kolam tak. Dek gagan ala berarti rugi. Ya rega sebaliknya memancing ikan orang di kolam tak. 50 sabu nawaja nasi karu bali nala. Beri ada yang dirugikan. Nah, makanya kami namakan jawat dimo itimbang itu. Itimbang siagi kilo muala umpamanya ikan nila 35.000 per kilo. Nama P kan nih, umpamanya si kilo talai, wajar 35 sabu, jadi kode kagak talai, aja nata wajah. Itu ya seperti itu. Nah, jadi kapan ada bu Pak saling merugikan, maka itu yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Banyak saya lihat seperti itu mancing mania. Nah, wajah nih masuli tahu apa dikagak nala itu merugikan. Itu yang dilarang dalam ajaran agama Islam. Karena bahaya. Ajaran agama Islam Pak mendatangkan melo ibu Pak agama tak kalau kita saling menguntungkan, tidak ada yang saling dirugikan. Nah, kemudian selanjutnya, jangan kita terlalu banyak mengambil untung. Ambillah untung yang sedang atau yang sewajarnya. Ya robu Pak komak balu kikas sarome mengisapa tuh. Kalau kita menjual sebagai pedagang, memang perlu kita mencari keuntungan. Tapi aja tuh sinatan liwa-liwa sarota. 10 misal bumudalana na balu si di juta. Itu kan juga terlalu berlebihan. Maka dia magi meliwe karena kebutuhannya orang. Seperti itu tuh. Ya sewajarnya lah. Nah, makanya hadirin yang kami muliakan, makbalu kisapa barakana, sapa halalana, sapa ikan jana. Jangan cuma keuntungan duniawi. Kemudian selanjutnya, cara berdagang itu tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Mereka tuh mengalah matan roah. Siko waleng kandala karena sekode metode siko, jangan. Bahaya itu, bahaya hadirin yang kami dilarang itu selalu bersumpah. Ya komelo nalian utan nali kode dek. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang selanjutnya ini sudah kita paham, tidak boleh kita berbohong kalau kita berdagang. Sagalina baju taye 500 sabu. Wadi kata 200 sabu dia panarapi modalana. Padahal 250 na lem. Nah ini Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, penjual harus melebihkan timbangan. Ya kalau itimba bupa makanja iko palebih cede itu, karena jangan sampai angka masalahna timbangan tak kurang cede dan lain sebagainya, maka palebih-lebih cede. Dia mereka akan lebih cede. Yang penting tidak merugikan. Intinya kan saling menguntungkan. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang ketujuh, pedagang itu harus pemaaf, mempermudah dan lemah lembut. Dia nak dikipat cecerlah, ada makutana minta ketemu makutana mau dimali, itu tidak boleh, harus kisopan. Dan intinya hadirin yang kami muliakan, sebagai kesimpulan dalam pengajian ini ada dua, bahwa yang pertama yang perlu kita ingat itu, Islam masuk di negara kita Indonesia ini salah satu jalurnya dari jalur perdagangan. Kenapa bu Pak banyak orang-orang pribumi yang masuk Islam pada waktu itu? Karena para pedagang dari tanah Arab, pedagang dari luar negeri itu yang memeluk agama Islam, mereka jujur ketika dia berjual beli. Makanya cara nama litere, makanya cara nama ngukur dan lain sebagainya. Makanya orang tertarik pada waktu itu masuk Islam. Pertanyaannya, makomo pagar rumah selangnya makopo ketika dia berdagang. Itu pertanyaan.
Kemudian selanjutnya hadirin yang kami muliakan, yang seharusnya Bu Pak memperhatikan liter, memperhatikan ukuran adalah pemerintah. Di Mesir sana, saya pernah melihat Bu Pak, di pasar itu ada polisi yang datang memeriksa timbangannya orang. Ada polisi datang memeriksa liternya orang. Upan nama jali litermu, lepas siala ko. Agak senang, kamu akan ditangkap bersama litermu. Di Mesir itu, toko Mesir Bu Pak, saya pernah lihat itu. Ya kong kepadangkam masalah salah timbangan na kurangi timbangan na nisangi agak sa polisi, layala litere mo solang le tikat to kita rungku ko. Karena adalah penipu. Nah, jadi makanya pemerintah seharusnya ini memperhatikan. Pak balu durian ngi paresai, makanya zaman mo durian na balu elase na balu balewe, dan lain sebagainya, Pak balu barai dan lain sebagainya. Apa tidak membahayakan? Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, kesimpulan selanjutnya bahwa menipu dan curang itu bukan hanya dalam perdagangan, tapi segala lini kehidupan kita ini, apapun yang kita kerja, apapun profesi kita, kalau ada kecurangan dan penipuan di dalamnya, maka itu yang diharamkan dalam ajaran agama Islam. Mas sumpadang ima puasa ki balun tentu salama ki bu pangareku makalasi ki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuntun kita, membimbing kita barewadiki salama lino salama akhirah insyaallah taala. Nah, inilah sekira sebagai penutup perlu kami baik barang dulu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.